Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda. Topik yang saya akan bahas yaitu kebijakan ekonomi, politik, perubahan bidang sosial, dan budaya pada pemerintahan Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasainya kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut Azijtheises Raad atau kekuatan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Sibbert yang menggantikan Gubernur Jenderal VOC yang terakhir. Kemudian kebijakan ekonomi. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel yaitu kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menamakan tanam paksa karena pelaksanaan proyek penanaman ini dilakukan dengan cara-cara dipaksa. Pelanggarnya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis tanaman yang diwajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica, dan yang paling penting kopi. Kemudian sistem ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran. Berkembangnya paham liberalisme sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanam modalnya di Indonesia. Selanjutnya sistem politik etis. Politik ini bisa disebut juga dengan politik balas budi, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Berkat adanya politik etis, berdampak positif juga untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia, di mana pada bidang pendidikan melahirkan golongan terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo dan Wahidin Soedirohursodo. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, sistem politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintahan cukup berperan mengawasi saja. Dan pada tahun 1860-an, politik banting slot mencari keuntungan besar mendapat pertentangan dari golongan liberalisme dan humanitaris. Kaum liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen. Selanjutnya, perubahan bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bidang sosial. Penggolongan sosial. Penggolongan sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat golongan secara horizontal atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, profesi, dan lainnya. Pada masa kolonial, penggolongan masyarakat didasarkan pada pembedaan ras. Sedangkan golongan Eropa terdiri dari orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Mereka merupakan golongan pendatang yang sangat minoritas dan memiliki kekuasaan yang besar di Indonesia. Status sosial mereka lebih tinggi dibanding dengan golongan-golongan lainnya. Mereka adalah pemilik modal yang menanamkan modalnya di perusahaan perkebunan Indonesia. Kemudian stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Stratifikasi sosial merupakan struktur sosial atau susunan masyarakat yang dibedakan ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat. Sebelum adanya pemerintahan kolonial di Indonesia, telah mengenal 4 lapisan masyarakat. Yang pertama, golongan raja dan keluarganya. Golongan raja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat pada suatu wilayah. Yang kedua, golongan elit. Golongan elit merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan
PKK di masyarakat maupun di lingkungan kerajaan. Yang ketiga, golongan non-elit. Golongan ini merupakan golongan masyarakat kebanyakan dengan jumlah yang paling besar. Mereka memiliki berbagai keahlian seperti dalam bidang pertanian, pertukangan, dan mereka sebagian besar tinggal di desa. Yang keempat, golongan hamba sahaya. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat paling bawah dan mereka memperkerjaan pekerjaan yang paling berat. Adapun sistem pelapisan sosial pada masa pemerintahan ini. Yang pertama, golongan penjajah dan terjajah. Golongan penjajah merupakan golongan bangsa asing yang menguasai Indonesia dan memiliki peran yang penting dalam menentukan arah kekuasaan dan jalannya pemerintahan. Golongan terjajah merupakan golongan yang mendapat tempat penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh penjajah. Mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat penindasan dan pemerasan yang selalu dialaminya. Yang terakhir, golongan majikan dan buruh. Golongan ini merupakan pengusaha swasta asing atau pemilik perusahaan. Golongan buruh yaitu masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, mobilitas penduduk atau perubahan demografi. Mobilitas merupakan gerakan masyarakat atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada masa tanam paksa, orang melakukan mobilitas sosial untuk menghindari berbagai kewajiban yang harus mereka jalani, seperti kewajiban kerja paksa dan tanam paksa. Mereka berpindah ke daerah yang tidak ada kewajiban tanam paksanya. Kemudian perubahan demografi, yaitu merupakan perkembangan perubahan jumlah penduduk. Pola kependudukan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ekonomi di Indonesia. Pola kependudukan tersebut mengikuti pola kependudukan modern. Yang terakhir, kedudukan dan peran perempuan. Berkembangnya pendidikan di Indonesia mampu merubah keadaan bangsa Indonesia. Demikian pula dengan kondisi kaum perempuan pada masa itu. Peran perempuan Indonesia pada zaman dahulu hanya sebagai ibu rumah tangga. Kaum perempuan di Indonesia dibelenggu oleh aturan-aturan, tradisi, dan adat. Mereka tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Mereka hanya pasrah dan menunggu serta menerima apa yang ditentukan oleh adat yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kedudukan perempuan pada zaman dahulu dipandang selalu rendah, dianggap tidak berguna apa-apa. Kedudukannya di bawah laki-laki, sehingga perempuan selalu diperlakukan kurang sopan. Dan mereka mempunyai hak tetapi mempunyai banyak sekali kewajiban. Perempuan adalah kaum yang terbelakang dan tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya, bidang budaya. Yang pertama, pengaruh westernisasi. Westernisasi merupakan proses pemasukan pengaruh budaya barat bagi rakyat Indonesia. Maksudnya budaya ini tentu saja berbeda dengan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia. Westernisasi masuk melalui jalur pemerintahan dan pendidikan. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia tampak dalam penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, gaya pakaian rakyat Indonesia meniru cara berpakaian bangsa Barat dengan dikenakannya rok, jas, dasi, dan topi. Kemudian tata pergaulan dan lingkungan pergaulan meniru cara Barat di mana telah terbuka dan bebas. Yang kedua, perkembangan pendidikan. Sebelum masuknya kolonialisme Barat di Indonesia, sistem pendidikan masih bersifat tradisional yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dan biasanya di kalangan elit tertentu dalam masyarakat. Pusat pendidikan terbatas di lingkungan keraton dan tempat-tempat penyebaran agama, seperti pondok pesantren. Berkembangnya politik etis menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Tujuan didirikannya awalnya untuk mendidik calon-calon birokrat pemerintahan bangsa Indonesia. Yang terakhir, ideologi dan agama.
Pendidikan yang diperoleh masyarakat Indonesia mampu menyadarkan mereka mengenai kondisi bangsa Indonesia akibat jajahan dan apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Tujuannya memberi pendidikan sebagai strategi politik etis Belanda, tetapi akhirnya menjadi sarana penyadaran nasionalisme di Indonesia. Dalam bidang agama, masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan dikontrol dan dibatasi oleh pemerintahan kolonial. Hal tersebut didasarkan pada ketakutan pemerintahan Belanda akan munculnya gerakan yang dapat menghambat kepentingan perdagangan dan politiknya. Pemerintah membuat laporan bahwa setiap kegiatan keagamaan harus dilaporkan dan mendapat perizinan dari pemerintahan Belanda. Sekian video presentasi PowerPoint saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi yang mendengarkan.